Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya ingin memberikan sedikit masukan atau analisa atau buah pikiran ya. Mengapa wabah COVID-19 ini bukan berkurang kok makin bertambah banyak? Ya, ini dengerin. Ya, jadi jika melihat dari apa yang telah dilakukan saat ini sebetulnya sudah sangat baik. Ya, misalnya pemerintah dengan Satgas Covid-nya sudah bekerja maksimal. Ya, mereka menggunakan dana sebagaimana mestinya dan lain-lain. Walaupun ada pelanggaran dikit-dikit itu wajar lah ya, di negara kita plus 62 itu memang seperti ini, nggak masalah gitu. Ya, jadi ketegasan aparatur negara, ya kan, keseriusan presiden, keseriusan menteri-menteri, ya, keseriusan tenaga medis, ya, mereka bekerja sangat keras. Ya. Maka waktu itu sempat turun tuh, ya, yang positif coronanya turun gitu. Nah, terus juga dari kerjasama masyarakat sendiri dengan aparatur pemerintah, dengan Satgas Covid, dengan tenaga kesehatan juga sangat baik ya. Ya, nyatanya dengan himbauan segera vaksin, masyarakat berbondong-bondong, bahkan mau antre, ya, mau antre gitu. Terus ada lagi larangan mudik, terus ada lagi larangan keluar malam, ada lagi pakai masker dan lain-lain, itu semua ditaati oleh masyarakat. Maka kemarin itu memang betul pasien COVID Corona ini, pasien COVID-19 ini akhirnya memang turun. Ya. Tapi mengapa sekarang ini naik menggila? Ya, naik menggila. Tentunya semua lupa, ya, semua lupa apa yang dilakukan. Ya, akan sia-sia ketika objeknya atau masyarakatnya, ya, dalam kondisi yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Ya, jadi gini, ini sebetulnya saya mau mengkritik media ya, media itu bisa media online, media cetak, media TV, yang terutama media TV gitu, terutama media TV, ya. Saya melihat, istri saya melihat, anak-anak saya melihat, teman-teman saya melihat, semua pengurus YKKI melihat yang disajikan itu hanya yang sifatnya spektakuler. Ya, sifatnya spektakuler, menakjubkan, heboh, gaduh. Ya, itu memang menaikkan rating gitu. Karena memang masyarakat kita ini senang dengan berita-berita kayak gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Ya, jadi berita-berita tentang hal itu tentunya akan mempengaruhi mental dari masyarakat itu sendiri. Ya, contohnya gini, yang diberitakan itu adalah pasien COVID yang meninggal bertambah banyak. Terus yang terpapar semakin banyak, dengan yang menyiarkan itu seolah-olah memasang mimik takut, serius gitu. Ya, terus ada lagi yang sering kali ditampilkan di TV itu pemakaman. Ya, pemakaman korban COVID. Ya, kematian. Ya, artis-artis yang mati, tokoh-tokoh yang mati. Ya, semua itu membuat masyarakat takut. Ya. Ya. Jadi kalau masyarakat takut, imunnya rendah. Mau divaksinasi juga lama-lama imunnya juga makin rendah gitu. Ya, jadi seharusnya media-media itu berimbang gitu, berimbang. Artinya dia juga harus menyiarkan secara terus-menerus, ya, orang-orang, tokoh-tokoh, artis-artis yang berhasil sembuh. Ya, yang berhasil sembuh, sehingga masyarakat akan termotivasi. Ya, masyarakat akan termotivasi, akan tumbuh mentalnya, otomatis imunnya naik. Ya, ini perlu diperhatikan nih.
Ya, karena kalau kita sampai-sampai beberapa pengurus daerah YKKI di daerah-daerah itu sampai memberikan masukan, iya Pak Ketua, saya takut kalau lihat TV, beritanya ngeri, mencekam. Ya, malah kemarin ya betul-betul ada salah satu pengurus YKKI yang kebetulan orang tuanya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Ya, tetapi bukan COVID. Ya, ingat, bukan COVID gitu. Nah, ketika dinyatakan di Jakarta, Bekasi dan lain-lain itu rumah sakit membludak, tutup, penuh sampai di emperan-emperan. Menurut dia di Rumah Sakit Persahabatan lengang. Ya, lengang gitu. Ya. Nah, menurut dia juga tidak ada ketakutan-ketakutan di dalam sana gitu. Ya, ini kan sebetulnya tidak diberitakan. Ya, sehingga masyarakat tercekam, tercekik. Ya, sudah cari duit susah. Ya, beritanya mengerikan. Ya, pastilah imunnya rendah, mentalnya turun gitu. Ini kan tugas pemerintah nih. Ya, Pak Jokowi harusnya perintahkan menterinya untuk membuat aturan bagi media-media, terutama media TV, ya, untuk menyiarkan hal-hal baik juga tentang COVID. Artis yang sembuh, ya kan, tokoh yang sembuh, saya sudah sembuh loh, ya ternyata saya begini. Jangan takut, kita harus kuat begini. Nah, itu yang penting gitu. Ya, itu terlupakan. Makanya walaupun dengan profesionalisme, tapi objeknya ini, masyarakat ini secara alamiah tubuhnya menolak karena mentalnya turun. Paham ya? Masa nggak paham gitu? Saya bukan ahli kedokteran, bukan ahli virus, tapi menurut pemikiran saya gitu. Jadi takut gitu. Ya, ada lagi yang misalnya kok keluarganya sakit, takut bawa ke rumah sakit. Ya, takut dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Wah, pasti dicap COVID gitu. Nah, inilah sebetulnya ya kepercayaan masyarakat ini harusnya mulai dibangun. Pemerintah harus peduli. Ya, pemerintah itu memerintah siapa? Memerintah masyarakat. Ya, jadi masyarakatnya juga harus diperhatikan. Jangan hanya pejabat-pejabat, kolega-kolega. Ya, seperti itu ya. Menurut saya ini harus mulai dilakukan oleh Presiden. Ya, Pak Jokowi berikut menteri-menterinya. Ya, cobalah dengan teori ini. TV menyiarkan hal-hal baik. Ya, otomatis nanti akan membuat imunnya naik. Percaya deh, ya, Tuhan itu maha bijaksana. Ya, ketika kita berikhtiar dengan baik demi kepentingan masyarakat banyak, ya, tidak memikirkan keuntungan diri sendiri, Tuhan pasti turun tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai umat-umatnya yang pandai berikhtiar. Ya, apalagi mau di lockdown Jawa gitu. Untuk apa? Makin mencekam aja. Kalau saya tidak setuju. Ya, tapi itu lain persoalan lah ya. Itu kebijakan pemerintah. Oke? Ya. Jadi ingat, yuk kita sama-sama bersatu padu. Ya, pemerintah, polisi, tentara, anggota DPR, Satgas Covid, tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, bidan, ya, termasuk media dan masyarakat bahu-membahu, bantu-membantu, gotong royong untuk mengusir COVID-19 ini. Kalau gini terus, ya kasihan siapa? Ya masyarakat gitu. Ya, masyarakat makin sulit cari uang. Ya, oke. Semoga Pak Jokowi dan jajaran menterinya melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka.